Puan. Kita dari Kes Susuk Kutukan Kecantikan. Aku Jordi Pranata berperan sebagai Arman. Aku Arsya Aurelia berperan sebagai Ayu. Saya Hana Fitrasya Malasan berperan sebagai Laras. Aku Muhammad Khan berperan sebagai Prasetyo. Susuk ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Laras yang ingin berhenti dari profesinya karena ingin memperbaiki hubungan dengan adiknya. Profesinya PSK. Iya, dan di situ setelah memutuskan untuk berhenti terjadi suatu kecelakaan, dan dari kecelakaan itu akhirnya diketahui bahwa Laras itu menggunakan susuk dan terjebak antara hidup dan mati. Jadi ceritanya bermulai dari situ. Kenapa sih perempuan menggunakan susuk? Pastinya karena ada rasa insecurity di dalamnya. Karena dia ngerasa tidak puas dengan apa yang dia punya, dia ngerasa tidak cukup menarik untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga dia merasa membutuhkan booster itu. Jadi dia menggunakan susuk. Selain itu juga nggak jadi karena takutnya spoiler. Pokoknya intinya memang untuk menarik, untuk lebih menarik pelanggan dan lain-lain sih. Persamaanku sama Prasetyo adalah kita sama-sama orang yang suka surfing gitu. Kayak aku tuh suka banget ngelayanin orang gitu. Kayak happy aja gitu kalau bisa memberikan pelayanan ke orang gitu. Membantu kayak gitu, aku seneng banget. Dan yang jauh adalah Prasetyo sangat dekat dengan hal-hal mistis, sedangkan aku sangat jauh dengan dunia itu gitu. Jadi itu yang menurutku persamaan dan perbedaan. Banyak sih, banyak banget. Mungkin salah satunya dulu aku sering dibully karena aku paling pendek di kelas. Lebih pendek dari perempuan dan lebih pendek dari laki-laki di kelas, sehingga dulu aku dikatain cebol gitu-gitu. Dan ya maksudnya di usia-usia segitu SD itu hal yang menyakitkan. Tapi setelah aku masuk teater dan belajar banyak karakter di dalam acting kayak gitu, aku mulai bisa menyaman sama diri aku sendiri. Dan sekarang sih kayak insecurity itu masih ada ya, kadang gitu, tapi enggak menjadi problem yang sangat besar buat aku lagi, tapi lebih kayak fun, dan kadang aku make fun of it juga gitu. Kayak misalkan ke premier aku pakai boots heel yang tinggi gitu, tapi aku seneng gitu karena aku kayak ya aku suka aja gitu sih. Oke, mungkin kalau ke persamaan antara Laras dan Hana, mau apa ya, akan berani dan mau untuk berkorban untuk orang terdekatnya atau orang-orang yang dicintai, itu kali ya kesamaannya. Dan ya lebih ke situ sih yang sama, dan mau melindungi apalagi sama orang-orang yang di dekat atau orang yang dicintai. Tapi kalau untuk insecurity pastinya pernah ngalamin dan terkadang masih ngalamin juga gitu. Tapi perbedaannya mungkin semakin kesini semakin belajar untuk menerima diri dan mencintai diri. Jadi kalaupun terjadi hal seperti itu, baliknya tuh lebih cepat gitu. Dan menanggulanginya tuh lebih cepat. Seperti itu. Tapi kalau ditanya masih, terkadang masih. Tanpa disadari. Tapi apa insecurity? Insecurity-nya misal kalau ada orang lain yang ngomongin sesuatu, yang komentar, tapi sebenarnya itu di luar diriku, terus kadang masih masa sih gitu. Tapi akhirnya kan I know myself. Jadi aku justru nggak, ya udah biarkan mereka yang berpendapat, karena I know myself. Aku tahu kok diriku seperti apa gitu. Lebih ke hal-hal seperti itu. Jadi aku sudah, kalau bisa ya kadang masih kepikiran, tapi akhirnya enggak kok, aku tahu aku tidak seperti itu. Karena orang bebas berpendapat kan. Gitu. Kalau aku persamaannya sama Ayu sama sih kayak Kak Hana tadi. Kayaknya Ayu kan juga berjuang untuk orang-orang yang terdekat yang paling dia sayang. Cuman bedanya Ayu sama aku, Ayu itu adik posisinya, kalau aku kakak di keluarga aku. Jadi aku anak paling besar, aku punya 2 adik. Jadi aku merasa memang maksudnya hidup aku juga terdedikasi untuk mereka gitu. Terus selain itu persamaannya ada Ayu itu overthinker, aku pun overthinker. Kayak kalau misalnya kalian perhatiin sepanjang filmnya, nanti kalian nonton mulai tanggal 31, Ayu tuh kayaknya jarang banget ada scene dimana dia nggak mikirin anything at all. Semua dipikirin. Pasti dia ada pikiran in the back of her head, kayak dia pasti masih jalan aja gitu otaknya. Dulu aku dibully karena aku acting di sekolah. Gue dibully karena gue sering bolos, sering izin
buat syuting. Terus aku juga dulu punya masalah ketinggian, kayak height aku tuh Sama ya? aku paling pendek di kelas. Oke. Terus kayak selalu dibilang kayak telat tinggi, maksudnya kayak nggak bertumbuh Iya, gitu. iya. Dan kalau untuk perempuan, jadi dulu di kelas mereka tuh apa ya? Mereka suka para cewek ini suka sharing kayak siapa yang datang bulan duluan. Dan aku paling terakhir di kelas aku, dan aku sempat merasa insecure because aku ngerasa kayak aku belum merasa perempuan ya karena aku belum gitu. Bener-bener. Iya, iya. Itu I see. dan Bener-bener. aku sempat insecure karena Validasi aku ya. telat gitu. Terus teman-teman aku udah maksudnya mereka udah dengan aku udah dewasa loh, aku udah seperti ini gitu. Di situ sih insecure aku, dan kalau sampai sekarang sih mungkin iya masih ada sih tentang looks, karena aku dari dulu juga nggak pernah merasa diriku cantik, nggak pernah merasa diriku spesial di antara orang lain, dan itu juga masih struggle untuk aku setiap hari battling against that. Dan karena juga kompetisi di dunia entertain juga banyak sekali ya, kayak yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih ini lebih itu gitu. Jadi ya sebenarnya aku pengen nge-twist itu menjadi supporting other women aja sih. Maksudnya kayak kita sama-sama perempuan, kita sama-sama di industri ini, ya yang kita bisa lakukan jangan saling menjatuhkan, tapi justru membangkitkan pride satu sama lain gitu. Arman dan Jordi kurang lebih mirip, sama-sama hard worker, sama-sama faithful, dia setia banget, sama-sama bucin gitu Wih, kan. baru tahu nih. Sama-sama bucin, jadi kurang lebih sama, cuman mungkin bedanya kayaknya Jordi tidak akan melakukan apa yang Arman sudah lakukan di film Susuk gitu, karena prioritiku kan family kan. Mungkin Arman melakukan itu karena dia udah gak punya keluarganya gitu, jadi dia mau berada di Bisa all out gitu. samping Laras dan Ayu tanpa mikirin diri dia. Dan Jordi kayaknya nggak akan melakukan hal itu karena prioritasnya masih ada gitu. Terus ya banyak ya soal insecurities, pasti sampai saat ini siapapun aku yakin masih ada insecure-nya gitu. Soal tadi yang teman-teman udah bilang soal looks. Kalau aku pernah soal kayak ya lu mantan apa orang di balik layar, lu pasti orangnya nggak keren, lu tuh ada di posisi ini karena emang lu belajar aja, bukan karena lu laki. Ya adalah segelintir aku dengar kiri kananku ngomong kayak gitu, cuman aku nganggap itu sebagai super power aku gitu. Kayak setiap orang journey-nya beda-beda, dan yang tadi Hana sempat bilang juga kayak udah self value-nya dinaikin aja gitu. Kayak gue nggak dosa, gue nggak pesugihan, gue nggak susuk gitu ya, atur aja gitu. Itu sih lama-lama kayak dikelilingi oleh orang-orang yang sama-sama bersyukur, dan jadinya kita saling mengapresiasi kan apa yang Mas Kan punya, apa yang Hana punya, sama Eca punya. Jadi scene-scene yang pakai darah itu buat aku sangat struggling. Aku karena orangnya sangat sensitif dengan air. Maksudnya aku aja kalau cuci tangan tuh bisa bersin-bersin gitu karena dingin kan. Jadi malam itu pas pakai darah-darah itu aku kedinginan, dan yang paling menyakitkan adalah ketika darah itu masuk ke hidung aku, dan itu kayak sinus aku kayak langsung bengkak kayak gitu. Dan tapi paling itu sih hal yang paling aku ingat, yang paling struggling itu itu rasa dingin itu dengan yang masuk ke hidung itu kayak sakit banget. Kalau untuk Laras hampir semuanya Satu ya, film karena sih. satu film dia itu menggunakan makeup prostetik, makeup ini kan apa efek kan, dan itu ditempel satu muka terus badan juga, dan itu maksudnya perempuan tahu sendiri terkadang kulitnya sensitif, nggak bisa nafas, dan itu bisa dipakai lebih dari mungkin 10 jam, itu lumayan struggle sih. Jadi waktu ada scene yang tanpa luka tuh rasanya kayak bisa nafas dan cantik. Iya, akhirnya kayak Dan hanya 1% di film. 99% semuanya di make up. Semuanya di make up, sama mungkin jam terbalik itu lumayan menantang sih buat kita. Iya. Kalau dari aku sempat batuk nggak berhenti dan sembuhnya tuh lama karena kita jam tidurnya kebalik, dan aku nggak bisa recover karena setnya juga debu banget, bener-bener debu, dan tiap aku sempet yang kayak kita di tengah take tuh gue batuk tau, yang kayak nggak bisa nahan batuk. Iya. Terus selain itu banyak asap juga kan, jadi saat kita banyak debu, banyak asap, debunya debu palsu, tapi itu kalau masuk hidung lumayan gatal juga gitu, masuk tenggorokan tuh gatal gitu. Jadi kayak itu sih struggle-nya, dan
kayaknya creepiness lokasinya juga. Ya. Aku sempat ada satu momen di mana aku nggak bisa berhenti nangis. Jadi lagi mau take terus nangis sesegukan sampai kayak 30-40 menitan dan sampai akhirnya bisa take lagi. Itu karena emang set kita horor beneran Iya. gitu, tempat pesugihan, tempat praktek dukun gitu, jadi emang energinya nggak enak. Itu Kalau dari aku ya karena ini film horor, pastinya jam terbalik dan teknis pasti sulit gitu kan, karena kita mau menyajikan ini tuh beneran gitu, bukan yang kayak pagi dibikin malam gitu kan, kayak sayang banget gitu. Cuman apa ya, karena aku suka syuting film horor, jadi kesulitan-kesulitan itu tuh udah aku prediksi. Terus yang paling aku inget banget nih kesulitan pada saat syuting Susuk itu lokasi yang emang waktu itu di kuburan sakral, terus ada beberapa sesajen karena memang itu tempat untuk pesugihan dan menyembah ilmu lah gitu. Dan pada saat kita datang ke sana memang kayak aneh aja, tiba-tiba hujan badai padahal ramalan cuaca bilang akan cerah gitu. Terus sampai kita syutingnya harus ditunda berjam-jam, kita harus ngungsi di tenda karena badai, kita ketahan banjir, sampai kita harus terobos banjir, terus akhirnya syuting Itu dibubarin. kedinginan loh semua. Itu Jadi kedinginan, ada satu all momen crew semuanya kayak pakai selimut yang Iya. aluminium, Iya. ya selimut naik gunung itu. Mm-mm. Terus semua set basah sampai harus dikeringin, kita harus 3 hari baru bisa balik lagi. Ternyata karena memang penunggu di sana tidak Menyambut terganggu. dengan baik gitu terusik kayaknya. lah dengan kedatangan kita, karena kita niatnya sudah seuzon gitu. Kayak kita udah ada bawang putih, udah ada yang kayak nanti kalau apa jangan ditunjuk, padahal santai aja gitu kan, kita niatnya buat bekerja di sini. terlalu parno. Itu sih kesulitan yang bener-bener gak masuk di akal gitu, kayak kok kita keluar daerah situ cerah Kering. gitu, kering, nggak ada hujan, tapi pas di sana badainya gila. Ternyata emang kita nggak boleh seuzon bahkan dengan makhluk itu. Ya mungkin kesannya kayak kita harus punten, kita harus hati-hati. Nggak gitu juga sih, santai aja. Yang Kita penting niat baik, kita yuk. baik. Gitu. Tenang. Karena pas kita syuting balik di sana, Aman. ternyata di situ cerah, Tenang. hangat, damai gitu. Karena kita niatnya udah kayak ikhlas aja. Gitu. Oke, sebenarnya bukan pemakai susuk, tapi aku itu datang ke tempat orang yang melepas susuk. Dia praktek Gitu. Bu. Praktek Lepas untuk susuk. melepas susuk. Gitu. Jadi datang ke sana untuk riset seperti apa sih proses pelepasan, dan karena itu kebutuhan adegan kan, dan apa yang terjadi biasanya dengan pasiennya dan apa yang terjadi juga dengan yang melepasnya gitu. Itu dijadikan juga referensi untuk kita syuting akhirnya. Dan nanti kalau kalian nonton, sebenarnya di scene-scene itu tuh semuanya berdasarkan riset dan cerita yang kita dapetin dari interview ke orang yang melepas susuk. Animal movement. Jadi memang ada sempat ada juga di trailer, mungkin bisa dilihat ada satu scene yang kita lumayan unik digarapnya. Itu salah satunya menggunakan animal movement, dan kebetulan masukan itu datangnya dari Muhammad Khan, Mas Khan nih. Mas kan Dan si itu ahli ada animal salah movement. satu scene penting. Itu juga menarik karena itu menjadi experience baru buat aku dan pembelajaran baru juga buat aku sebagai aktor, karena itu jadi skill baru kan sebenarnya. Jadi kita belajar dulu memang sebelum syuting, Sempat ada workshop. ada workshopnya dulu, diajarin langsung dengan Muhammad Khan. Dan kita Di juga sini ikut loh. suhunya. Iya. Yang lain yang tidak ada scene itu pun Belajar. ikutan belajar gitu. Jadi itu seperti olah tubuh. Iya. Dan akhirnya kita juga karena itu lebih ke fisik, jadi olahraga juga kita rutinin sebelum syuting. Dan animal movement kita sempat beberapa kali ya Iya. latihan untuk adegan itu. Jadi dulu aku dapat pelatihan. Jadi kalau kita dulu di kampus tempat aku belajar acting itu, di semester 1 kita ada materi namanya olah tubuh. Salah satunya tuh animal movement gitu. Jadi kenapa kita latihan animal movement? Karena sebagai aktor, hal pertama yang paling mudah untuk bisa kita lakukan adalah memerankan karakter yang paling jauh dari diri kita. Dan apa yang paling jauh dari kita sebagai manusia adalah binatang gitu. Jadi ketika kita belajar animal movement itu sebenarnya kita sedang belajar untuk masuk ke dalam satu karakter yang paling jauh dengan kita. Karena kita manusia, kita coba jadi binatang dan kita ngerasain nafasnya binatang tuh gimana, fisiknya dia seperti apa, kita coba imitate itu. Nanti kalau kita udah menguasai itu, baru kita setelah yang jauh bisa, kita akhirnya dibalikin yang ke deket sampai karakter yang agak mirip sama kita, itu yang paling susah
karakter yang paling mirip sama kita itu yang paling susah Susah. dimainkan, karena kita nanti harus tahu bener-bener bedanya mana antara aku sebagai Kan atau aku sebagai karakter gitu. Seru banget. Dan yang seru banget lagi juga sebenarnya di sini nggak cuma belajar anime movement, tapi sempat juga belajar nyinden. Jadi ada satu kebutuhan Ya. juga untuk nyinden, dan lagi-lagi belajarnya dari Mas Kan. Itu banyak banget pembelajaran di film ini sih kalau buat aku pribadi. Kalau aku aku benar bikin playlist Ayu. Sebenarnya awalnya untuk membangun karakter Ayu juga, karena aku juga sangat dekat ke musik in my real life gitu. Dan aku pun banyak merasakan emosi-emosi dengan cara mendengarkan musik gitu. Dan banyak juga kejadian-kejadian besar dalam hidup aku yang aku hubungkan sama lagu gitu. Dan aku juga berusaha melakukan yang sama Ayu, karena aku terinspirasi dari penulis dan sutradara kita. Jadi penulis kita tuh Mas Monji, waktu itu sempat sharing, dia selama membuat skenario kita juga sambil mendengarkan playlist dia, Susuk. Dia bikin playlist namanya Susuk, dan itu membantu dia untuk membangun mood gitu selama menulis. Terus aku juga pengen akhirnya jadi terinspirasi untuk melakukan hal yang sama buat Ayu. Kalau mau tahu isi playlistnya, kurang lebih kayak Paramore, Arctic Monkeys, terus Sheila on 7 mungkin kalau yang lokalnya, Dewa. Culture-nya orang Indonesia tuh hidup cara mereka hidup berdampingan satu sama lain Iya. tuh bener-bener bisa tercapture dengan baik Harmoni ya. di film ini. Karena kemarin kan aku bawa teman aku yang bukan orang Indonesia kan, terus kayak dia komen kayak ini tuh kayak bener banget orang Indonesia tuh emang sejulit ini.